Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersemangat sekali. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, pasti penasaran ya, 10 tanda Allah siap merahmati kita. Wah, berarti ketika Allah ingin merahmati hambanya, ketika Allah ingin mencurahkan rahmatnya, itu ada pertanda, ada ciri, ada sign. Dan ciri itu bisa kita pelajari supaya apa? Supaya 10 tanda itu ada di dalam diri kita. Kita pastikan 10 itu benar-benar ada. Oh, aku punya 10, alhamdulillah. Berarti itu fix kita hamba yang dirahmati. Kalau benar-benar ada 10-10-nya itu 100% Allah pasti merahmati. Gimana kalau pertandanya cuman ada 5 lagi belum ada, berarti harus kita perjuangkan supaya ke-10-nya harus ada di dalam diri kita. Karena kita sebagai hamba Allah itu butuh banget rahmat ya. Masya Allah, kita ini hidup tanpa rahmat Allah itu kayak ikan yang dipisahkan dari airnya. Pagi kita butuh rahmat, siang butuh, malam butuh, bagaimana tidak ya? Allah sang pencipta kita, Allah pemelihara kita, yang ngasih kita makan, yang ngasih kita minum, yang ngasih kita rasa aman, nyaman, yang ngasih kita kekuatan, yang ngasih kita pemandangan begitu indah ya. Kita buka mata, kita ngelihat hijau. Kita buka mata, ngelihat langit biru. Itu tuh udah, itu rahmat ya. Ketika kita menghembuskan nafas, Masya Allah, segar, nggak ada apa ya, nggak ada penyakit, itu juga rahmat. Hidup tanpa penyakit itu juga sebuah rahmat. Jadi rahmat itu luas banget, meliputi rejeki, meliputi jodoh, meliputi keturunan. Bahkan banyak yang berdoa, ya Allah berikan aku rahmatmu. Minta rahmat apa? Berikan aku keturunan yang soleh, itu juga rahmat. Ada yang berdoa, ya Allah rahmati aku. Minta rahmat apa? Berkahi ilmu aku. Jangan sampai aku mencari ilmu terus nggak diberkahi, nggak ada berkahnya. Ilmu itu cuman nguap, ya kan? Kita masuk di majelis ilmu terus kayak semangat gitu kan, pas keluar dari majelis ilmu udah nguap, nggak tahu kemana ilmu-ilmu kita. Makanya rahmat kasih sayang Allah harus terus kita pinta, harus terus kita perjuangkan. Bahkan rahmat terbesar Allah kepada kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Iman, Al-Hidayah. Dan rahmat yang paling agung adalah kita meminta Al-Firdaus Al-A'la. Jadi insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, kita kenal banget sama Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang paling punya kasih, zat yang paling punya sayang sama hambanya. Kalau kita mengenali ibu kita, siapa ibu kita? Wah, dia mah juara lah ya. Gak rela anaknya sakit, bener gak? Gak rela anaknya kekurangan. Beliau selalu berusaha biar anak-anaknya kebutuhannya
tercukupi, nggak rela kalau anaknya sakit, aduh jangan sakit ya. Bahkan ada sebagian ibu saking rahmah, saking sayang, ya Allah, kalau boleh memilih biar aku saja yang sakit, jangan anak aku, saking sayangnya. Meskipun itu bukan doa yang benar ya, yang benar gimana? Afina, ya udah sehatkan, aku sehat, anak-anakku juga sehat. Ibu kita siapa? Nggak rela anak-anaknya jatuh gitu kan? Kalau jatuh, wah udah langsung segera dipeluk, disayang gitu. Nah, yang jauh lebih sayang lagi itu Allah. Nggak mungkin Allah itu menginginkan hambanya dalam kesulitan. Nggak pernah ada keinginan Allah itu nyusahin, bikin hambanya nyesek, bikin hambanya nangis, bikin hambanya apalagi ma'adallah, bikin hambanya terlempar ke dalam api neraka. Allah nggak ada niatan sama sekali untuk ngebakar rambut hambanya dengan api neraka, nggak mau sama sekali. Allah juga nggak pingin hambanya mencicipi meskipun hanya memandang api neraka, Allah nggak mau. Makanya Masya Allah ya, kita kalau mengenali Allah itu kayak gitu. Mungkin ya teman-teman, kadang di sebagian situasi, di sebagian kondisi itu bertanya gitu, kalau rahmat Allah itu ada, kalau rahmat Allah itu banyak gitu, kenapa sesuatu yang sangat-sangat aku inginkan, rahmat yang sangat-sangat aku dambakan saat ini belum hadir? Atau aku ingin situasi aku berubah, kenapa situasinya belum berubah? Aku sudah lama berdoa meminta jodoh, tapi kenapa jodoh aku tak kunjung datang? Apakah itu ketika jodoh belum tampak, ketika jodoh belum muncul ya, apakah itu berarti Allah tidak menyiapkan jodoh untuk kita? Tentu saja jodoh kita sudah sangat-sangat disiapkan. Allah work for you ya. Allah working for you, Allah sedang bekerja untukmu. Ketika Allah sedang bekerja, ini bahasa Inggris ya. Wah Allah bekerja gitu, emang dia pekerja? Enggak gitu kali. Maksudnya Allah itu bukan, ya Allah di mana ya, saya teh doa itu udah 3 tahun 4 tahun gitu. Allah kerja enggak? Maksudnya do something enggak sih, ngelakuin sesuatu enggak sih gitu. Takutnya, khawatirnya kita tuh kayak Allah tuh kerja buat kita gitu, maksudnya do something, dia melakukan sesuatu, dia menyiapkan, dia akan memberikan sesuatu gitu. Cuman mungkin belum saatnya. Atau bahkan yang lain bilang, kalau Allah selama ini butuh waktu bertahun-tahun untuk merealisasikan sebuah rahmat jodoh. Ada yang menunggu keturunan sampai belasan tahun, ada yang menunggu kekayaan misalnya ya. Dia udah ikhtiar lama banget, gak dapat sampai belasan tahun baru bisa kaya. Apakah Allah selola itu gitu kan, selambat itu memberikan rahmatnya kepada kita? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus rada hati-hati untuk ngejawabnya. Dan pertanyaan itu benar-benar muncul gitu. Ketika aku sudah berdoa, ya Allah, kami ini dalam kesempitan, kami ini dalam kesulitan, kami dalam kepedihan. Misalnya, apakah ketika rakyat Suriah, Palestina, Rohingya, Uighur, apakah mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah? Mereka dapat ya, dengan versi dan dengan porsi dan dengan hikmah Allah. Bukan berarti orang yang paling sengsara adalah orang yang paling enggak dapat rahmat. Jadi misalnya nih ya, kita udah doa, kita udah kondisi sulit, udah terlalu lama, udah ya Allah, ini kapan situasi aku dirubah? Kapan musim
panas akan berganti menjadi musim hujan. Kapan musim kekeringan akan berganti menjadi musim buah. Kapan ya Allah gitu. Kalau misalnya kita sudah berdoa, sudah meminta gitu, sudah berharap, sudah ikhtiar, tapi ternyata Allah belum merubah situasi kita, itu bukan berarti Allah sibuk sendiri, bukan berarti Allah terlambat. Kamu terlambat, Allah terlambat. Ya kan? Bukan berarti Allah loading lambat. Atau bukan berarti Allah ini masih peduli gak sih sama aku? Allah ini masih ngeliatin aku gak sih? Bukan berarti Allah gak peduli. Juga bukan berarti hal-hal semua negatif itu gak layak buat Allah. Oke, coba kita mindsetnya kita rubah. Mungkin ketika Allah belum merubah keadaan kita, sebenarnya yang diinginkan Allah adalah Allah ingin merubah diri kita. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah ingin kita lebih sabar. Allah ingin kita lebih kuat. Allah ingin kita lebih tawakal, punya harapan, punya kekuatan, punya azam ya. Makanya sampai beberapa para nabi itu disebut dengan ulul azmi. Karena ujiannya berat. Bayangin Nabi Nuh alaihi salam, ujiannya berapa? Hampir 1000 tahun. Apakah situasinya berubah? Tidak. Tetap seperti itu. Lalu apakah Allah udah gak peduli sama Nabi Nuh? Apakah Allah sibuk sendiri? Apakah Allah bla bla bla? Enggak ya. Allah hanya ingin merubah Allah tidak merubah situasi, tapi Allah ingin merubah pribadi. Supaya Nabi Nuh naik derajat menjadi nabi biasa. Kan derajat nabi beda-beda ya. Naik menjadi nabi ulul azmi, yang punya azam, yang lebih powerful, stronger, faster, smarter, gitu kan, lebih cerdas, lebih cepat, lebih sabar, lebih teguh, lebih kokoh, lebih dan lebih. Mungkin rahasianya itu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk agar Allah cepat-cepat menurunkan rahmatnya. Jodohku kemana ya Allah? Keturunanku kemana ya Allah? Rezekiku kemana ya Allah? Mungkin Allah ingin menanam sebuah pohon yang besar dengan akar yang sangat kuat, dengan daun dan dahan-dahan yang sangat besar hijau, dengan buah-buahan yang sangat manis. Kamu diberi bekal seed. Apa seed? Biji. Kita kan maunya langsung gitu kan? Allah, aku mau kurma yang pohon kurma yang buahnya itu menjulur sampai ke tanah, kemudian yang dahannya menutupi timur dan barat. We need a seed. Kita butuh apa sih? Biji. Ya, bijinya apa? Itu dari Allah. Jadi kita harus sabar menanam. Kita nggak nanam pohon ya, tapi kita merubah diri kita. Kita hanya biji kecil yang tak berdaya. Allah ingin kita menjadi pohon yang sangat-sangat kuat dengan akar yang mencengkram tanah, dengan dahan yang mengayomi timur dan barat, dengan buah-buahannya yang sangat manis. Ini disebut dengan rahmah dan ini butuh proses. Jadi sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Misalnya saya sudah ada 10 pertanda misalnya, kan kita tadi belum belajar pertanda ya, tapi kalau Allah belum merubah situasi saya, berarti memang bukan situasinya yang dirubah, kitanya yang harus merubah diri. Itu yang diinginkan oleh Allah dari setiap episode kehidupan kita. Allah menginginkan kita jadi muslimah.
perempuan yang menyerahkan diri kepada Allah, mukminah yang punya keyakinan kepada Allah, qanitah, perempuan yang tunduk patuh taat kepada Allah, taibah, yang mudah banget taubat. Orang lain yang marah-marah kita astagfirullahalazim. Baik kan? Orang lain yang nyakiti kita astagfirullahalazim, kita yang tobat gitu kan. Orang lain yang menzalimi, orang lain yang bikin kita sesek, kita yang astagfirullahalazim. Itu namanya taibah. Ya kan? Muslimah, mukminah, qanitah, taibah, abidah, perempuan yang sangat cinta ibadah. Nanti ada penjelasannya ya. Oke, kita sekarang itu sekedar motivasi ya, motivasi seputar rahmat. Nabi Isa alaihi salam, beliau terusir dari istananya ya, istana yang namanya istana itu tempat terbaik. Dia bisa menemukan semuanya terbaik. Dia bisa makan dengan makanan terbaik, dia bisa duduk di ruangan terbaik, bisa istirahat di tempat terbaik, bla bla bla, tapi dia terusir dan terus berharap kepada Allah. Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh, sangat-sangat butuh min khairin fakir. Aku tuh dulu ya waktu di Mesir banyak sekali kebaikan. Di sini di padang yang tandus, kalau dulu di Mesir Robku Allah, maka di padang tandus Robku juga Allah. Dulu di istana yang ngasih makan dan minum Allah, maka di padang Madian, di negeri Madian ini Robku juga Allah, yang akan memberikan kebaikan, rizki, nikmat dan rahmat juga Allah. Jadi nggak ada yang beda. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus belajar nih ya 10 pertanda Allah fix, ready, siap banget untuk ngasih kita rahmat. Oke, jadi kita harus mempersiapkan diri, atau tanda itu harus ada di dalam diri kita. Oke, apa tanda pertama? Al-ihsanu, al-ihsan. Masih ingat apa al-ihsan? Al-ihsan ada dua ya, ihsan fil ibadah wal ihsan ma'an nas. Jadi kalau ihsan itu ada kaitannya dengan ibadah, ada juga ihsan yang kaitannya dengan manusia. Kalau ihsan yang berkaitan dengan ibadah adalah bi anta budallah ka'annaka taroh. Kamu menyembah Allah, kamu memuji Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah, ka'annaka taroh, seakan-akan kamu melihat langsung Allah, connecting, bersambung dengan Allah. Fa illam takun taroh fa innahu yarok. Atau kalau kamu nggak bisa, aku nggak punya nih visual tentang Allah kayak gimana sih Allah, tapi kamu punya keyakinan bahwa kamu sedang dilihat. Apa yang kamu ucapin di dalam sholatmu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, dengarkan. Ya Allah, saksikan ucapanku ini, salatku, nusukku, ibadahku, matiku, mahyai, kehidupanku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu kita punya keyakinan semua yang kita ucapin di dalam sholat kita, ruku kita, sujud kita, yakin banget itu didengar Allah. Maka teman-teman udah dapat derajat ihsan. Jangan sampai misalnya ketika kita sholat ya kan, itu on off. Gimana on off? Rakaat pertama on, sadar dong, bersama Allah dong. Rakaat kedua off. Kemana nggak tahu, jaringannya lagi nggak bagus. Salah Allah?
Enggak, itu ikhtiar kita agar tetap on. Jangan pernah cuma 2 rakaat doang sholat subuh. Rakaat pertama on, rakaat kedua udah off. Padahal ini 2 rakaat ini ya Allah kayaknya nggak sampai deh 10 menit ya. Tapi kenapa on off gitu? Makanya pastikan ibadah sholat kita harus on mulai dari takbir Allahu Akbar sampai ketika kita assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Kalau misalnya kita on off gitu, ya udah rahmat Allah juga bakal on off. Sekali kita ngerasain rahmat, sekali kita jauh dari rahmat Allah. Itu ibadah kita. Atau bahkan ada yang punten ya, yang mungkin rada parah gitu. Ketika dia dalam nikmat, dia ibadah, sholat, tapi ketika dia nggak dalam nikmat, dia marah gitu kan, dia nggak sholat lagi. Kenapa sholat? Terus aku sholat buat apa? Emang sholat bisa bikin kaya nggak sih? Emang sholat bisa nambah gaji nggak sih? Emang sholat bisa melanggengkan relationship aku nggak sama si dia? Nggak kan? Ngapain aku sholat? Nah, ini namanya you are blocking God blessing. Aduh berat. Apa sih? Artinya kamu sedang menutup rahmat Allah, ngeblok rahmat Allah. Ketika kamu tuh bisa connecting sama Allah, tapi kamu sendiri yang ngeblok. Enggak, aku nggak perlu sholat. Enggak, aku nggak perlu connecting sama Allah. Padahal ketika kita menginginkan connection ke Allah, Allah itu gampang banget. Bukan tipe yang punten ya, kalau manusia itu mood-moodan ya, misalnya aku dan dia gitu kan. Kalau dia mood, aku pengen connecting sama kamu, enggak aku blok kamu. Kenapa? Aku lagi nggak mood sama kamu. Nah kalau Allah itu nggak ada moodi kayak gitu. Kapanpun kita pengen, kapanpun kita mau, Allah nggak pernah ngeblok kita. Justru kita yang sering ngeblok Allah. Kita blok pakai apa? Kita blok pakai pikiran-pikiran yang sebenarnya receh ya. Ya Allah nilaiku kok nggak bagus-bagus, ya itu mikirnya dalam sholat loh. Ya Allah jodohku kok datang-datang. Kita kalau lagi sholat, kita lagi ngomong apa, itu yang harus kita feel it, yang harus kita rasain gitu. Kita lagi ngomong apa nih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, boleh berhenti. Ya Allah, maksudnya berhenti itu untuk kayak mentadaburi gitu ya. Hanya kepadamu kami menyembah. Lihat Allah, kami nggak ruku kecuali kepadamu. Kami nggak sujud kecuali kepadamu. Nasta'in, maka kali ini kami serius minta tolong. Nah di situ teman-teman boleh berdoa, tapi berdoanya tidak diucapkan, diam. Makanya sebenarnya ini bisa kita lakukan ketika sholat sunnah. Kalau misalnya sholat berjamaah kan kita ngikutin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sholatku semuanya untukmu, harapanku semuanya untukmu, maka kali ini aku serius meminta kepadamu. Meminta apa teman-teman? Irhamna ya arhamar rahimin. Turunkan untuk kami rahmat. Kamu lagi butuh rahmat apa? Rahmat Allah itu banyak banget. Sehatkan kami, mudahkan rejeki, mudahkan semua urusan, sayangi orang tua kami, jaga agar negeri kami aman, jauhkan dari berbagai luar biasa teman-teman ya. Bayangin di Korea misalnya, cuman penyebabnya 1 orang ya. Yang namanya virus sekarang sudah hampir 2000 orang. Dan alhamdulillah di Indonesia masih Allah lindungi, dan semoga selalu Allah lindungi. Bayangin ya, kalau misalnya naudzubillah gitu ya, 1 orang aja misalnya ada di sekitar kita dan Allah menghendaki penularan, mungkin usia kita nggak lebih dari 4 hari. Jadi yang namanya berdoa meminta rahmat ini harus banget ya. Di dalam sholat terutama tadi ya, karena ini fokus kita adalah al-ihsan ya. Please jangan blok Allah
ketika di dalam sholat kita. Ketika kita sholat, Allah ingin mengalirkan rahmatnya. Jangan diblok gara-gara hang. Biasanya aku boleh tahu pikiran apa sih yang sering lewat kayak iklan gitu ya di dalam sholat, apa coba? Banyak ya? Banyak ya temanya. Harus apa aja? banget ya sholatnya. Kenapa? Apa ya? Apa aja yang lewat Iya, biasanya? banyak. Kan lagi gini, Allah Akbar. Tadi ini udah dikerjain belum ya? Nah, super ya, super duper keren. Itu sebenarnya memang gangguan setan juga ya. Seakan-akan kita tuh mengerjakan sesuatu yang penting, benar nggak sih? Dan biasanya memang hal-hal penting itu teringat. Di luar sholat udah nggak ingat. Anehnya ingatnya di dalam sholat. Wah, terima kasih setan ya, kamu udah enggak, kadang-kadang gini loh, sesuatu yang benar-benar penting gitu. Misalnya sesuatu yang hilang gitu. Pas sholat, di luar sholat kita nggak ingat, di dalam sholat ingat. Itu kayak terima kasih setan ya gitu. Kamu sudah menunjukkan di mana aku meletakkan kunci rumah yang hilang gitu. Mana yang lebih berharga ketemu kunci dan kehilangan Allah? Coba. Jadi tetap kita nggak boleh berterima kasih kepada setan meskipun dia sok-sokan kayak ngasih tahu gitu kan ide-ide cemerlang apa aja gitu. Kalau dia udah mulai membisikkan itu, diem lu, diam ya. Makanya sampai ada yang curhat gitu, ya Rasulullah, aku tuh kalau dalam sholat itu luar biasa bisikannya ya, gimana ini. Berdoalah, bertawuslah sebelum kamu melaksanakan sholat ya. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Coba, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Karena luar biasa ketika kita Allahu Akbar. Wah, brudul itu setan gak satu dua, satu kompi. Bener. Itu analoginya kalau teman-teman bawa bangkai terus ditaruh di atas meja, itu yang bakal ngerumuni satu atau dua lalat. Bukan satu dua, full memenuhi. Itulah kondisi ketika kita sholat. Full. Kalau setan nggak berhasil merusak ihsan itu, ini kan ibadah ihsan ya. Kalau setan nggak berhasil ngerusak ihsan kita dari atas, dia akan ngerusak dari bawah. Kalau bisa dari bawah, dari kanan, nggak bisa dari kanan, dari kiri, dari depan, belakang, terus yang cuman 10 menit itu luar biasa untuk ngedapetin rahmat Allah dari ihsan. Ya, pastikan kita mempertahankan al-ihsan di setiap ibadah kita. Zuhur, nanti asar, maghrib, isya, semua sholat kita semoga bukan sekedar sholat, tapi yang di dalamnya ada ihsan. Kita ketemu sama Allah, kita bisa ngelihat Allah. Kalau kita nggak bisa ngebayangin Allah, kita tahu banget kita lagi dilihat sama Allah. Ini kalau kita berhasil, dijanjikan Allah akan memberikan rahmat.